Salve saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kali ini kita akan mengenal lebih dalam sang dokter jiwa, Santo Robertus Bellarminus, yang kita peringati tanggal 17 September. Di sebuah kota kecil bernama Montepulciano, Italia, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi benteng iman gereja Katolik. Namanya Robertus Bellarminus. Ia tumbuh dalam keluarga terpandang, penuh harapan dan cita-cita besar. Ayahnya bermimpi melihat Robertus menjadi dokter istana, merawat para raja dan bangsawan. Tapi Tuhan punya rencana lain. Sejak kecil, Robertus sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia gemar membaca sastra Latin, berdiskusi tentang iman, dan mengorganisir teman-temannya untuk belajar bersama. Di balik kecerdasannya, tersembunyi hati yang lembut dan penuh kasih. Ia merasa terpanggil bukan untuk menyembuhkan tubuh, tetapi jiwa. Aku rasa, tugas seorang imam pun tidak jauh berbeda dengan tugas seorang dokter, katanya suatu hari kepada ayahnya. Bukankah banyak jiwa yang terluka dan membutuhkan penyembuhan rohani? Ayahnya terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya. Dan akhirnya, dengan berat hati, ia mengizinkan Robertus mengikuti panggilan Tuhan. Pada usia 18 tahun, Robertus melangkah ke Roma dan bergabung dengan Serikat Yesus. Masa novisiatnya dipersingkat karena kecemerlangan pikirannya. Ia belajar filsafat dan teologi, lalu mengajar di Universitas Louvain, Belgia. Di sana, ia menjadi benteng pertahanan gereja melawan ajaran Protestan, menulis buku, Disputationes, yang mengguncang dunia teologi. Namun Robertus bukan hanya seorang intelektual. Ia adalah pembimbing rohani, rektor, dan penasehat para paus. Ia hidup sederhana, penuh doa, dan selalu siap melayani. Ketika diangkat menjadi kardinal dan uskup Capua, ia tidak duduk di kursi kehormatan. Ia turun ke paroki-paroki, menyapa umat, mendengarkan keluh kesah mereka, dan membagikan harapan. Di masa tuanya, ia kembali menulis tafsiran kitab Mazmur, refleksi atas sabda terakhir Yesus, dan buku A.R.S. Moriendi, Seni Menghadapi Kematian. Ia tahu waktunya sudah dekat. Tapi ia tidak takut. Ia telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan dan gereja. Pada tanggal 17 September 1621, di novisiat Santo Andreas, Roma, Robertus menghembuskan napas terakhir. Ia pergi dengan damai, meninggalkan warisan iman yang tak ternilai. Dan hari ini, gereja mengenangnya bukan hanya sebagai santo, tetapi sebagai pujangga gereja, seorang dokter jiwa yang menyembuhkan luka-luka zaman dengan pena, doa, dan kasih. Santo Robertus Bellarminus, doakanlah kami.